banyak orang salah kaprah melihat bahwa fundamental hanya lihat laporan keuangan. No. Jadi kalau menurut saya Pak, fundamental pertama memang kita lihat laporan keuangan, tapi ini adalah untuk melihat past performance dan current performance. Tapi abis itu kita juga lihat dari sisi prospeknya seperti apa. Itu sih. Jadi ya mungkin saya bisa bilang ini adalah kesempatan kedua setelah COVID. Yeah. Jadi kalau misalkan mungkin sobat sukses di sini pas COVID belum merasakan atau ketinggalan momentum, ya this might be your second chance. I can say that gitu Pak. Gitu. Nah itu yang saya juga gatel juga sebenarnya Pak, dan terus edukasi sampai sekarang. Dan mereka juga harus paham fundamental di perusahaan dengan harga saham ini kan tidak berbarengan ya. Kalau fundamental bagus belum tentu harga sahamnya naik kan. Belum tentu. Market efisien. Iya, jadi kan kalau misalkan fundamental bagus seiring dengan harga sahamnya dibilang kan market efisien Pak. Ya kan, tapi justru yang sering terjadi kan memang market inefisien. Di mana misalkan fundamentalnya naik tapi harga sahamnya belum mengikuti. Tapi kadang fundamentalnya bagus tapi harga sahamnya turunnya banyak sekali. Nah ini kan tidak bisa hanya melihat fundamental terus harga saham akan ngikutin gitu. Karena nggak ngikutin gitu, nggak berjalan bersamaan gitu. Tidak selalu bersamaan. Tapi selalu bersamaan. Dalam jangka pendek Pak. Ya, kan? Tapi dalam jangka panjang kan kita tahu. Tapi kadang kalau harga sahamnya turun terus, padahal fundamental ini naik. Nah itu kan kalau you lihat komen-komen netizen kan. Wah komennya nggak bagus, kenapa yuk kok nggak jaga, kenapa kok nggak diapain itu kalau ngomong itu netizen itu cuci piring nggak cut loss. Bukan di cut loss, kenapa nggak digoreng, kenapa kalau nyalain seperti owner-ownernya itu loh, yuk kok nggak dijaga itu harga sahamnya. Paham. Loh, kalau kita sebagai owner mana bisa kita jaga saham, saham itu kan pasar. Pasar yang menentukan. Nah di pasar ini kan ada investor. Kalau investornya jual semua ya harga saham turun dong. Kalau banyak investor yang beli harga saham akan naik. Kadang tidak melihat fundamental kan. Nah ini yang kadang para investor itu tidak mau belajar atau tidak paham. Dua-duanya Pak. Jadi kadang udah nggak paham nggak mau belajar. Nah iya. Jadi kalau perusahaan fundamentalnya sudah bagus, itu kan berarti you nggak bisa dong nyalain owner atau pemilik perusahaan ya. Karena pemilik perusahaan kan tidak diperbolehkan untuk bermain saham juga kan. Semuanya harus report kan ya. Semuanya harus dilaporkan. Betul. Iya. Jadi memang banyak sekali yang tidak dimengerti oleh para investor saham dan mereka ikut-ikutan invest saham dengan harapan dalam 1 hari, 2 hari atau seminggu sudah untung. Nah ini mungkin dari Rifan bisa kasih penjelasan juga ya bagi para pemula ya. Terutama kalau lihat dari adanya tarif yang diberlakukan oleh Presiden Trump ini kan harga saham ini sudah rendah masih turun lagi kan. Benar. Jadi you lihat big cap sekarang yang murah-murah banyak sekali. Banyak sekali Pak. Luar biasa ini. Banyak sekali. Ini bahkan ada yang di bawah COVID. Yes, banyak yang di bawah COVID. Saya kemarin ada berbincang dengan seseorang. Ini Big Four ini sudah turun ini, tapi saya mau menunggu harga COVID. Dia ngomongnya begitu. Sudah murah gini you masih tunggu harga COVID, gimana caranya? Kan berarti cuma 2.000 lebih dong. Iya, itu sudah waktu COVID pernah di 2.800. Sekarang masih 3.600, saya masih tunggu. Gini, you lihat ya, waktu COVID dia punya EPS itu berapa? EPS-nya cuma 200, sekarang EPS-nya 400. Udah 2 kali lipat. EPS-nya udah 2 kali lipat. Kalau you ngikutin patokan COVID, berarti 2.800 you kali 2 dong. Berarti 5.600. Sekarang kalau cuma 3.600 kan murah sekali. Benar Kak ya? Benar. Karena performa dalam 5 tahun ini kan dia punya keuntungan kan meningkat. Benar. Masa you lihat harga terus? Benar. You mesti lihat yang lainnya juga dong, faktornya. Valuasinya. Nah, mungkin Rifan bisa kasih ini bagi para pemula yang ingin berinvestasi saham ya. Itu kan harus punya kesiapan mental dulu ya. Dan jangan langsung mikir mau cuan 1 hari, 2 hari itu sudah jangan masuk saham dong kalau begitu. Benar. Ya, saya juga sebenarnya kurang setuju Pak. Kalau misalkan dengan mungkin kan
Kalau dulu kita mungkin challenge-nya adalah bagaimana mendapatkan informasi. Kalau sekarang challenge-nya adalah bagaimana menyaring informasi, Pak. Jadi karena informasi sudah sedemikian mudahnya kita dapat, nyaringnya yang susah, Pak. Nah, di sosial media kan banyak yang tadi seperti Pak Hermanto bilang bahwa saham pasti cuan cepat. Ada yang bilang bisa dapat ratusan ribuan persen dalam waktu singkat gitu kan. Nah, menurut saya itu kurang mengedukasi, Pak. Gitu. Mungkin bisa cocok di beberapa orang tertentu, tapi belum tentu situasinya sama dengan semua orang. Nah, jadi saya buat sobat sukses di sini juga benar yang tadi Pak Hermanto katakan gitu, bahwa selama saya 17 tahun di pasar saham, saya selalu menekankan yang pertama itu adalah mindset dulu, Pak Hermanto. Bahwa kita sebagai investor jangan dulu berpikir cuan instan. Karena ketika kita berpikir cuan instan, itu kita mindsetnya akan salah. Banyak orang berpikir bahwa yang paling ilmu yang paling krusial itu adalah bagaimana kita bisa membaca laporan keuangan segala macam. Kalau yang trading mungkin menarik titik support dan resistance segala macam. Itu menurut saya hanya 20% dari keberhasilan. Kalau yang saya alami dan yang saya percaya sampai dengan sekarang adalah 80% itu masih dari mindset kita. Gitu. Jadi kita jangan pernah berpikir kita akan atau mengejar cuan instan, karena begitu kita punya ekspektasi seperti itu biasanya akan bubar. Nah, terus kemudian tadi mengenai big caps, Pak. Saya setuju bahwa saat ini itu sudah murah. Cuman kan karena memang ada faktor eksternal tadi seperti tarif resiprokal dari Trump, ya ini yang membuat harga yang murah bisa menjadi semakin murah lagi. Ya kan? Nah, tapi gimana mindset kita sebagai investor bisa berani untuk mengambil risiko. Jadi kita sebagai investor itu terkadang memang harus berani untuk mengambil risiko. Di saat yang lain panic selling, di saat yang lain menjual, berani nggak kita sebagai investor ini justru membeli. Nah, itu tantangan. Katakanlah gini lah, Pak. Kalau misalkan kita jalan-jalan ke mall gitu ya, kita lihat ada sepatu, ada baju di diskon 50%. Yang ada di pikiran kita pasti apa? Langsung beli kan. Tapi anehnya kalau di pasar saham ketika harga di diskon 50%, orang bukannya berani tapi malah takut. Nah, itu fear and greed yang menurut saya masih keliru, Pak. Seperti itu. Padahal kan ini jelas-jelas murah. Kalau yang tadi saham yang tadi Bapak katakan, dulu beberapa bulan lalu mungkin harganya di 6.400. Sekarang angkanya dibalik, Pak. 3.600. Ya kan? Nah, berarti kan kita berpikir kalau dulu saya punya uang 640.000 saya bisa beli 1 lot doang, sekarang saya bisa dapat 2 lot. Ya kan? Demikian dan uang tunggunya dividen yieldnya 9,5%. Hampir double digit, Pak. Nah, itu kapan? Tanpa teks ya. Tanpa teks cuma 0,1. Kalau direinvestasikan, kalau dividen kan. Nah, kalau PT kan kita nggak perlu. Oh iya, benar. Kalau pakai PT tetap aja nggak kena teks. Benar, ya kan, dan tanpa teks kalau PT. Nah, itu jadi menurut saya mindsetnya, cuma memang perlu. Saya paham juga, Pak, kalau kita bicara per podcast ini mungkin ada beberapa beberapa faktor eksternal yang tadi seperti resiprokal tarif Trump ini kan mungkin tanda kutip membawa ketidakpastian, ya kan, di mana mungkin kalau dulu kita kenal dengan free trade area gitu kan, sekarang mungkin udah kalau Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong bilang the era of free trade area is over. Ya, jadi mungkin itu yang sedikit banyak membuat orang jadi takut. Tapi kalau saya tetap berpikir bahwa coba deh kita lihat sebenarnya apakah Indonesia akan berdampak signifikan dengan resiprokal tarif ini. Ya, mungkin kalau bicara sedikit makro kan, kalau saya yakin Pak Hermanto juga pasti tahu ya, Pak, ya, bahwa ekspor ke US itu mungkin hanya 2% GDP, ya kan, dan kalau dari total ekspor mungkin 9% sampai dengan 10%. Dan setahu saya ekspor yang termasuk seperti furniture, termasuk bahan tambang yang memang di Amerika nggak ada, itu nggak dikenakan 32%. Betul. Jadi nggak seluruhnya 32 juga. Betul. Jadi impact ke Indonesia sesungguhnya nggak terlalu besar kan.
Secara itu nggak besar, cuman memang yang saya takutkan ini mungkin. Tapi psikologisnya ini. Satu psikologis sama kedua ini Pak, yang balas-balasan tarif ini loh Pak. Ya kan per hari ini kan. Ya tapi itu kan antara Amerika sama China. Iya. Kita justru harus melihat peluang yang begitu banyak kan. Saya setuju. Makanya itu yang kita sebagai investor tuh harusnya berpikir ke arah sana. Iya. Sebenarnya kenapa sih, apa sih reciprocal tarif ini, apa sih dampaknya buat Indonesia? Iya. Kalau kita bisa mencerna informasi dengan baik dan benar, tadi yang Pak Hermanto katakan bahwa sebenarnya nggak signifikan, kan? Jadi sebenarnya ya nothing to worry about. It's a matter of psychology fact. Ya kan, dan kalau kita bisa menjaga psikologis kita tetap waras di tengah market yang tidak waras, ya saya percaya bahwa kita justru akan menjadi pemenang Pak. Betul. Karena every time selama saya 17 tahun di market Pak, belum pernah ada sekalipun ketika IHSG turun signifikan kemudian nggak balik lagi. Iya. Ya itu yang saya terus percaya sampai dengan saat ini. Mau itu global financial crisis, mau itu debt Yunani, mau itu taper tantrum, mau itu ketika GDP Indonesia 4,8%, mau itu COVID, ya kan, mau itu perang dagang jilid pertama, ya kan. Setiap kali IHSG turun 20% atau lebih, it goes higher. Nah itu yang benar-benar saya juga percaya sampai dengan sekarang gitu, bahwa ya it's a matter of time. Berarti kalau saat ini Rifan punya dana semuanya portofolionya di saham atau ada di deposito atau masih ada pegang cash? Kalau saat ini mungkin bisa dibilang 75 adalah hampir 80% aset saya di saham. Oh, berarti masih ada 20-an di cash. 20 ini spread Pak, ada di obligasi. Oh, oke. Ada di yang pendapatan tetap, ya kan, ada di dengan adanya saham seperti saat ini, apa ada rencana obligasinya di switch ke saham juga? Dan itu sudah saya lakukan sebenarnya Pak. Oh sudah? Sudah saya lakukan beberapa waktu ini. Jadi kan kalau bicara mungkin tahun lalu mungkin masih di 60% sampai 65%. Nah perlahan-lahan kan saya mulai switch obligasi. Kemudian saya juga ada invest di saham US Pak. Kebetulan tahun lalu profitnya juga lumayan besar karena tahun lalu kan tahunnya US stock lah ya Pak ya. Nah itu saya mulai taking profit. Tapi you kena capital gain tax-nya cukup besar ya? Betul gitu. Ya tapi udah dilaporkan juga, kemudian udah saya switch juga Pak. Gitu. Kurang lebih seperti itu sih Pak. Jadi ya mungkin saya bisa bilang ini adalah kesempatan kedua setelah COVID. Jadi kalau misalkan mungkin sobat sukses di sini pas COVID belum merasakan atau ketinggalan momentum, this is might be your second chance. I can say that gitu Pak. Mungkin Rifan juga bisa kasih ini tips untuk memilih emiten atau saham mana ya, karena mungkin banyak para pemula yang ingin berinvestasi saham. Apa yang tips-tipsnya ya Pak? Tips dari saya pertama pastinya adalah kita perlu tahu dulu siapa pemegang saham, siapa direksi dan komisaris gitu kan. Apakah pemegang saham, komisaris, direksi adalah sosok yang memang trustable, ya kan? Ya saya yakin kalau sosok Pak Hermanto pasti trustable, ya kan? Cuman memang tidak bisa dipungkiri Pak, tidak semua owner atau tidak semua direksi dan komisaris terbuka kepada pemegang saham. Nah itu yang saya benar-benar perhatikan gitu Pak. Jadi ketika saya memilih saham, saya juga melakukan cross check background daripada direksi, komisaris, bahkan tidak jarang saya melakukan pertemuan langsung juga Pak. Jadi untuk bisa mendapatkan informasi Pak, itu satu. Kemudian yang kedua pastinya adalah kita pelajari juga laporan keuangan. Nah dari laporan keuangan ini kan kita lihat historical past performance sebenarnya Pak. Nah past performance ini yang memberikan kita gambaran sebenarnya kalau saya lihatnya sebenarnya faktor apa sih yang membuat this companies going well dan faktor apa yang membuat this companies going down. Nah faktor itu yang kemudian kita pelajari Pak. Nah dari situ kita bisa tahu, oh perusahaan ini akan kinerjanya membaik jika ABC, perusahaan ini akan memburuk kinerjanya kalau DEF. Nah jadi itu yang selalu saya coba pelajari dari financial performance Pak. Nah, kemudian kita juga lihat industrinya untuk melihat prospeknya. Nah jadi kita combine Pak.
dan sobat sukses. Jadi banyak orang salah kaprah melihat bahwa fundamental hanya lihat laporan keuangan. No. Jadi kalau menurut saya Pak, fundamental pertama memang kita lihat laporan keuangan, tapi ini adalah untuk melihat past performance dan current performance. Tapi habis itu kita juga lihat dari sisi prospeknya seperti apa ke depan. Apakah dari industrinya sendiri masih growing, atau justru malah dari industrinya ini sudah mulai sunset. Kita katakan seperti itu. Nah, tentu kan kita sebagai investor memilih emiten yang growing, ya kan. Jadi tadi pertama adalah dari owner atau dari direksi komisarisnya, kedua adalah dari laporan keuangan, ketiga adalah dari prospeknya, dan yang keempat tentu saja kita melihat valuasi, Pak. Nah, ini yang kadang orang lupa, Pak. Jadi udah ownernya bagus, trustable, perusahaannya bertumbuh, tapi memang saat ini valuasinya masih terlampau mahal. Nah, itu menurut saya perlu difilter juga. Karena kita perlu mencari berapa sih perusahaan yang bertumbuh tapi masih reasonable valuation. Gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita bisa dapat perusahaan yang tadi owner atau direksi dan komisarisnya ini adalah memang sosok yang bisa dipercaya, transparan ke publiknya ada, kemudian yang kedua adalah laporan keuangannya bagus, ketiga prospeknya bertumbuh, ya kan. Kemudian yang keempat valuasinya juga reasonable. Saya katakan reasonable ya Pak, maksudnya tidak harus selalu yang very cheap gitu, tapi reasonable ya itu adalah calon investasi kita Pak. Gitu. Jadi 4 hal itu kalau kita mau sederhanakan Pak. Jadi sobat sukses, ini tadi Rifan sudah menjelaskan ya. Jadi sebelum membeli saham itu Rifan mempelajarin dari sisi owner, manajemen, laporan keuangan, sektor industrinya, dia sunset atau sunrise, dan PE ratio atau multiple EBITDA-nya bagaimana. Jadi dia benar-benar mempelajari perusahaan yang mau dia invest itu dengan seksama. Jadi nggak asal ikut-ikutan gitu ya. Dan kalau you sudah yakin beli, berarti kalau lebih murah lagi, you pikirnya kan dapat diskon loh. Betul Pak. Harga 1.000 aja mau. Kalau dia turun ke 800, ya tambah beli seharusnya kalau ada uang kan ya. Betul Pak. Jadi kan? Betul. Berarti you lebih tidak consider untuk cut loss ya. Lebih tidak consider. Tidak consider karena you mempelajari perusahaan yang mau dibeli. Betul. Jadi you juga bukan pakai uang yang panas atau uang pinjaman, tidak. Uang sendiri. Sehingga kalau dia turun punya uang lagi ya beli lagi dong. Betul. Untuk averaging. Betul. Sehingga akhirnya secara cost-nya lebih murah. Yes. Dan you menunggu backer habis itu kan. Betul. Jadi kalau saya punya mantra yang dari dulu sampai sekarang terus saya pegang Pak. Ketika kita sudah membeli saham dengan fundamental bagus dan valuasi yang terdiskon, sebenarnya pilihannya hanya ada 2 Pak. Kalau harga saham naik kita mendapatkan keuntungan, kalau harga saham turun kita mendapatkan kesempatan untuk membeli di harga yang lebih murah. Dan jadi mantra mau turun mau naik nggak menyesal. Hati-hati ya. Karena orang yang di saham ini banyak menyesalnya ya. Untung menyesal, kok nggak beli lebih banyak. Kalau rugi juga menyesal, kok belinya kecepatan. Isinya penyesalan mulu. Nah, kalau sudah nyesal terus jangan invest saham. Jangan invest saham. Apalagi kalau belum siap berarti, ya kan? Yes. Jadi kalau sudah siap, memang punya uang lebih dan ingin uang itu juga bisa terus growing, ya tetap fokus di you punya bisnis atau yang you kerjakan. Karena kalau you trading ya you nggak akan fokus kan ya. Saya setuju. Saya setuju. Nah, berarti kalau misalnya PE ratio itu ada batasan nggak? Kalau di atas sekian udah kita nggak lihat gitu. Oke, kalau saya sebenarnya lebih melihat gini Pak. Jadi mungkin saya agak ada sedikit perubahan dari style investasi saya Pak. Jadi kalau dulu memang kalau saya melihat PE ratio dan price to book value is faktor mutlak Pak. Tapi dalam beberapa tahun terakhir Pak, itu PE ratio dan price to book value in my opinion Pak, itu tidak bisa menjadi satu patokan yang mutlak lagi. Maksudnya bagaimana? Contoh misalkan, kalau ada perusahaan A dengan PE ratio katakanlah 8 kali, tapi growth-nya let's say 4% per tahun.
Kemudian ada company B dengan PE mungkin sedikit lebih mahal, katakanlah 15 kali, tapi dia bisa kasih growth let's say misalkan 20% per tahun. Nah, berarti kalau saya melihatnya adalah company B ini lebih layak untuk investasi, Pak, ketimbang si company A, meskipun PE-nya lebih murah, tapi growth-nya lebih flat katakanlah. Nah, di perusahaan B meskipun PE-nya lebih mahal tapi growth-nya masih lebih besar. Nah, jadi kalau saya melihatnya adalah PE penting untuk menjadi satu filter awal, ya kan? Tapi yang berikutnya adalah kita cek juga pertumbuhan. Nah, makanya tadi kenapa saya katakan kita jangan hanya melihat financial performance, Pak, karena itu kan past performance and current performance, tapi yang juga kita lihat adalah future-nya seperti apa. Karena kalau saya perhatikan saham memang banyak yang kemudian harga sahamnya naik meskipun PE-nya nggak murah-murah banget. Kenapa? Karena ada story di belakangnya, Pak. Contoh misalkan perusahaan ini membangun pabrik, ya kan kita sebagai investor udah berpikir selangkah ke depan. Oh, pabriknya misalkan kapasitasnya sekian, harga jualnya sekian. Oh, berarti kalau misalkan pabrik ini jadi, maka akan ada tambahan revenue katakanlah sekian persen. Dengan net profit margin sekian, maka ekspektasi labanya akan menjadi sekian. Nah, jadi kita juga melihat future performance-nya juga, Pak. Nah, itu yang menurut saya perlu lebih tingkatin lagi, Pak. Gitu. Jadi bukan hanya melihat PE tapi juga melihat prospek kedepannya seperti apa. Seperti itu, Pak. Ya, luar biasa itu ya. Jadi sobat sukses juga harus banyak terus belajar ya. Supaya it's a never ending learning process, Pak. Market, I believe that, Pak. Ya. Menurut pendapat Rifan, kalau saat ini sektor apa yang menarik? Kalau yang pertama udah pasti perbankan, Pak. Tetap perbankan ya? Ya, perbankan. Karena perbankan ini saya ingat banget Big Four ini lagi tertekan semua nih. Bener, Pak. Apalagi yang medium juga ikut semua tertekan. Medium juga ikut juga. Big-nya tertekan, mediumnya juga ikut, Pak. Jadi jarang sekali perbankan itu memberikan atau diperdagangkan pada valuasi yang terdiskon. Kalau nggak 2020 ya 2025 ini, Pak. Isu-isunya terlalu banyak yang negatif. Ya, outflow lah. Padahal isu itu belum tentu benar. Betul. Jadi kalau kita lihat, nah ini kan banyak yang bilang, oh tapi kan perbankan banyak diserang oleh foreign outflow segala macam. Betul, itu satu hal yang memang tidak bisa dipungkiri. Tapi kalau kita lihat pertama tadi dari segi kesehatan perbankan, let's say kita bicara Big Four, Pak. Capital adequacy ratio dari Big Four rata-rata di atas 20%. Artinya kan memang capital adequacy ratio masih sangat-sangat sehat, ya kan. Kemudian yang kedua adalah dari segi ya memang di 2024 rata-rata beberapa perbankan labanya agak sedikit flat, Pak. Cuman beberapa bank ada yang karena faktor CKPN yang sifatnya adalah temporary seperti itu. Ya, cuman saya percaya bahwa bank ini merupakan proksi dari perekonomian negara kita. Jadi kalau misalkan negara kita bertumbuh, ya pasti bank juga ikut bertumbuh juga. Gitu. Justru menurut saya dengan adanya outflow segala macam, ya ini justru menjadi sebuah kesempatan. Ya, jadi karena memang outflow ini kan bukan pertama kalinya terjadi, sudah berkali-kali terjadi outflow, nanti inflow lagi, outflow, inflow lagi, outflow, inflow lagi, ya kan. Nah, jadi saya percaya bahwa dengan kesehatan perbankan kita masih sangat baik. Tadi capital adequacy ratio di atas 20%, kemudian juga return on equity juga rata-rata di atas 15%, dan net interest margin di atas 5%, segala macam itu mengindikasikan bahwa sama ini, Pak, kita punya penyaluran kredit nasional itu masih double digit. Masih bertumbuh even though suku bunga belum sepenuhnya diturunkan. Nah, itu kan berarti mengindikasikan bahwa perbankan ini masih sehat, Pak. Gitu. Nah, itu kan ada kekhawatiran tentang adanya Danantara. Yes, itu memang faktor X ya, Pak ya. Danantara. Padahal dari sisi dividennya saja yang nantinya akan ditransfer ke Danantara ya. Hanya dari dividennya saja. Banknya kan tetap bisa
bisa beroperasi secara independen. Betul. Jadi kan kalau kekhawatiran di sosial media kan katanya uang nasabah atau uang user gitu kan yang akan digunakan, tapi kan udah itu hal itu nggak mungkin dong, ini kan ayam yang lagi bertelur terus kan. Cuman telurnya aja kan yang diambil oleh Danantara untuk diinvestasikan investasi yang mungkin lebih strategik ya. Betul. Menurut pemerintah ya. Betul. Jadi, terus ada juga isu-isu mengenai koperasi. Iya. Khawatirnya nanti dana dari terutama bank BUMN nanti dananya yang akan mensupport koperasi-koperasi yang berjumlah hampir 70-80 ribu ya. Iya, betul. Padahal itu kan juga sudah dari APBN. Betul. Jadi bukan dari bank sesungguhnya ya. Betul. Tapi bank mungkin membantu cara mengelola ataupun bagaimana penyaluran yang benar. Betul. Ya. Kalau selain sektor perbankan ada sektor apa lagi? Gold I think juga menarik, Pak. Oke. Gold, karena kan as we know bahwa per kita podcast kan harga gold juga terus. Indi masuk ke gold nggak ya? Indi itu dia lebih ke nikel ya? Iya. Selain batu bara masuk ke nikel, energi terbarukan juga. Energi terbarukan. Betul. Gitu. Sebelumnya hanya coal aja ya? Sebelumnya hanya coal saja. Gitu. Tapi sangat tertekan ya sekarang ini juga. Sangat tertekan, karena kan kalau kita bicara batu bara juga per kita podcast sudah di bawah $100 Pak. Iya. Ya kan, jadi memang. Tapi Amerika Presiden Trump baru announce tadi pagi ya Pak. Pembangkit yang memakai batu bara suruh hidupkan semua kan? Iya. Jadi dia benar-benar wah ini jenggo banget. Jenggo banget. Bikin aturan juga sangat berani. Benar. Ya, sekarang batu baranya juga dijalankan semua. Jadi dia kelihatannya melakukan all out segala macam cara dilakukan untuk menyelamatkan Amerika ya. Iya, benar Pak. It's good ya for Indonesia kalau batu bara mereka jalankan. Oh, it's good Pak, karena kan kita eksportir Pak. Iya. Ya kan? Justru akan membuat ekspor kita naik lagi. Harga batu baranya bisa terangkat lagi. Harga batu bara terangkat, ekspor kita meningkat lagi, ya kan? Tapi menurut Rifan, sektor untuk batu bara masih belum menarik? Menurut saya sebenarnya saat ini nanggung, Pak. Masih nanggung? Nanggung. Berarti masih bisa turun menurut you? Saya tidak berharap demikian, tapi kemungkinan iya, Pak. Okay. Ya, saya tidak berharap demikian, tapi kemungkinan iya. Harga batu baranya bisa turun terus? Harga batu baranya mungkin masih tertekan karena minyak turun? Yes, salah satunya juga gitu. Minyak juga kan per kita podcast di bawah $60. Pagi ini 57 ya kan. Nah, gold tapi menarik Pak karena satu sisi kan di tengah ketidakpastian ya kan. Ini kan orang banyak beralih ke safe haven, ya gold juga meningkat ya kan. Nah, jadi gold I think juga menarik untuk saat ini. Gitu. Rifan juga ada berinvestasi dari ini gold. Gold barnya ada, saham goldnya juga ada. Oh juga. Gitu. Jadi ini portofolionya cukup lengkap ini. Targetnya dari Rifan untuk percentage gainnya berapa persen dalam portofolio setiap tahunnya itu? Setiap tahunnya Pak. Setiap tahunnya I'm aiming sebenarnya sekitar 20%-an Pak. 20 sampai 25%. Dan realisasinya bisa? Di atas itu Pak. Wow. Di atas itu. Cuma memang ada tahun-tahun yang tadi saya cerita, ada tahun-tahun di mana pasti akan ada periode yang cukup tough. Ya kan, ada periode. Nah, kalau you lihat dari CAGR-nya di atas. 5 tahun misalnya. Di atas. 5 tahun bisa di atas 20. Di atas 20. Di atasnya Warren Buffett dong. Tapi modalnya beda, Pak. Ya, Warren Buffett hebat ya. Dana segitu besar dia masih bisa hampir 20 dia. Iya, betul. Padahal dananya demikian besar. Betul. Tapi menurut saya karena saham-saham yang dia beli kan udah lama sekali. Yes. Dia kan long term investor. Yes. Sehingga dengan performance yang perusahaan meningkat, itu dividen yield-nya juga meningkat. Setiap sehingga tahunnya. Ada saham-saham dia yang dividen yield-nya sudah 20%, 30%. Betul. Dia nggak usah jual apa-apa, dia udah dapat terus kan. Karena harga pokok dia beli kan murah sekali. Jadi bukan melakukan trading. Bukan. Tapi meningkat. Betul. Karena perusahaannya juga meningkat. Betul. Dan dia bisa lihat yang belum dilihat orang. Nah, itu yang saya benar-benar kagum sekali, Pak. Begitu ya? Iya. Dan di usia dia yang mendekati 1 abad ini. Iya. Masih energik, masih minum Coca-Cola juga. Nah itu kan aiming kita semua ya, Pak. Itu karena dia punya saham Coca-Cola. Seperti saya minum Clio terus. Gitu. Kalau ini sehat, Pak. Iya. Oke, Rifan, ada yang mau disampaikan lagi dengan Sobat Sukses
terutama mungkin yang lagi nervous dengan kondisi pasar yang sekarang ini. Iya, thank you Pak Hermanto. Jadi mungkin kalau dari saya buat sobat sukses ya, pertama gini, saya percaya bahwa investor yang sukses itu justru bukan lahir di saat-saat yang mudah. Saya percaya investor yang sukses itu justru lahir di saat-saat yang sulit. Nah, seperti tadi yang saya cerita, saya pernah menghadapi beberapa krisis ya, baik itu ya mungkin kalau global financial crisis setengahnya Pak, tapi saya pernah mengalami fase hutang Yunani, saya pernah menghadapi fase taper tantrum, saya pernah menghadapi fase di mana Indonesia GDP hanya 4,8%, saya pernah menghadapi fase perang dagang jilid pertama, COVID, dan sekarang reciprocal tariff. Dan saya percaya dan itu yang saya alami Pak. Justru di momen-momen seperti inilah kesiapan kita sebagai investor diuji. Dan yang kedua adalah justru di momen-momen inilah bisa nggak kita sebagai investor ya berani against the market. When everyone says sell, apakah kita berani untuk buy? As long as yang tadi Pak Hermanto katakan, tidak menggunakan uang panas, tidak menggunakan uang pinjaman atau apalagi orang lain, ya kan? Ya kita sebenarnya nggak perlu buru-buru untuk mengejar mengejar cuan, ya kan? It's a matter of time, market akan bullish dengan sendirinya, pasti akan ada cycle itu Pak. Dan per kita podcast, saya percaya bahwa momen-momen seperti sekarang ini adalah kesempatan yang tepat Pak, untuk kita mulai berinvestasi di pasar saham. Jadi kalau tadi sobat sukses, aduh saya 2020 belum masuk nih Pak ke saham, harga saham udah keburu naik. This might be your second chance. Dan berikutnya adalah tadi saya sepakat juga dengan Pak Hermanto bahwa kita sebagai investor itu kita tidak bisa mengejar cuan instan. Saya percaya 80% dari kesuksesan di pasar saham itu bukan dari seberapa jago kita menganalisa laporan keuangan, seberapa jago kita menentukan titik support atau resisten, tapi 80% itu ditentukan dari mindset kita. Apakah kita sebagai investor berani untuk tadi menekan ego kita, berani untuk meng-avoid atau menghindari noise yang ada di sosial media. Nah itu ya kan, kita kan ini semua noise Pak. Berani nggak kita tutup kuping, berani nggak kita tutup mata. Dan saya percaya bahwa emiten yang saya investasikan itu adalah atas hasil analisa saya, atas hasil investigasi atau research yang sudah saya lakukan. Dan kalau kita sudah mengerjakan PR kita, nothing to worry about. Tadi yang saya katakan bahwa ketika harga saham naik kita mendapatkan keuntungan, ketika harga saham turun kita mendapatkan kesempatan untuk membeli saham di harga yang lebih murah. Jadi akan ada waktunya kita menanam, ada waktunya kita menuai, dan bisa jadi 2025 ini adalah waktunya kita menanam dan akan ada waktunya kita menuai. Kurang lebih seperti itu. Ya, terima kasih nih Rifan atas juga, Pak, waktunya ya. Jadi sobat sukses, demikian diskusi kami ya. Jadi untuk para investor yang pemula atau ingin berinvestasi harus mempunyai mental dikuatkan dulu ya. Jadi jangan punya mental instan ingin cuan banyak di pasar saham ini. You harus tahu, harus belajar saham apa yang mau diinvestasikan itu dengan benar. Dan kalau sudah invest, ya harus sabar, harus menunggu sampai harga saham tersebut yang you anggap sudah murah itu bisa meningkat, sehingga you punya portofolio juga akan lebih sehat. Ya, semoga para sobat sukses bisa mendapatkan cuan di tahun yang luar biasa ini. Stay humble, stay positive, stay on fire.